baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami membuka seluruhnya ya Tuhan. Engkau taburi dengan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk sebagai kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar saudara? Luar biasa. Thank you Pastor Bagus berikan kesempatan saya untuk membagikan firman Tuhan. Dan di Palu saya ada kembaran, di sini saya juga ada kembaran. Bagi saudara yang nggak tahu, ini namanya kita kembaran saudara ya. Ini Pak Kong, saya Pastor Kong ya. Haleluya. Tadi saya nggak maju ke depan buru-buru karena saya lihat tadi keren bener ya pakai bisa saya fotoin sebentar nih atau fotoin ya tolong ya biar keren ya, jadi nggak perlu drum lagi ya. Wah, sorry ya orang kampung ya. Saudara, hari ini saya punya sebuah firman yang berjudul See Beyond, melihat ke depan. Karena kemungkinan atau kebiasaan orang adalah melihat hari ini saja, atau bahkan ada yang melihat kemarin. Padahal Tuhan itu senantiasa bergerak. Oleh sebab itu Dia ingin kita see beyond, melihat ke depan. Katakan see beyond. Katakan melihat ke depan. Dua murid Tuhan Yesus, ada ayatnya Lukas 24. Mereka berdua itu sedih. Padahal hari itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti hari kemenangan kan? Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara roh mati dan tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain yang dipanggil Tuhan, yang dipanggil Raja, yang pernah bangkit dari antara orang mati. Lihat aja semua tokoh-tokoh agama segera bisa melihat kuburnya. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Berarti maut tidak punya kuasa di dalam hidupnya kan? Berarti waktu kita dengar berita itu kita mestinya penuh dengan sorak-sorai. Tetapi hari yang sama dua murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus kurang lebih 7 mil. Kalau 7 mil dikalikan 1,6 kilo berarti berapa ya? Ada yang kerja apa? Ada yang bos Tanah Abang? Atau banker ya? 11,1. 11,1. Hampir. Itu pasti kena pajak. 1,6 kali 7, 7 kali 6, 42. Jadi 11,2 ya. Berarti tadi potong pajak ya. Berapa persen itu ya. Jadi 11,2 kilo. Dua orang ini dalam perjalanan. Dan siapa yang berjalan bersama-sama dengan mereka berdua? Tuhan Yesus lah. Kalau Tuhan Yesus lagi berjalan secara fisik loh saudara, mestinya mereka kenal nggak? Pasti kenal. Mestinya mereka sadar nggak? Mestinya sadar. Kok bisa ya? Kecuali sambil jalan mereka main handphone. Nggak lihat ya, nggak konsentrasi zaman anak-anak sekarang kan ya. Diajak ngomong dia nggak kita ada di sana. Tetapi ini zaman itu belum ada handphone, berarti mereka semestinya tahu. Tetapi Alkitab mencatat mereka tidak tahu. Mereka miss Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Pertanyaan adalah how could that be? Kok bisa ya? Kok bisa ya dan kok bisa ya? Dan saya punya jawaban di sini dikatakan ada kata sedemikian sedih dan sedemikian murung. Berarti dua murid Tuhan Yesus itu hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam kemurungan. Mereka sedih karena apa? Hero mereka, pahlawan mereka, Tuhan mereka. Waktu itu mereka belum mengenal konsep Tuhan yang sesungguhnya. Karena di ayat berikutnya dikatakan, tidakkah kamu mendengar? Waktu Tuhan Yesus tanya, kenapa sih kalian bersedih dan murung? Apa sih yang terjadi? Kalian lagi diskusi apa secara intens? By the way, saya pakai TPT translation. Belakangan ini saya suka dengan translation Alkitab bermacam-macam. Salah satunya adalah The Passion Translation. Saya ingin belajar dari berbagai translation supaya wawasan saya tambah luas. Jadi
Tidak ada satu terjemahan yang paling bagus, ya. Jadi ada yang bilang King James itu yang paling akurat, saya bisa percaya aja. Jadi saya ambil TPT Translation. Mereka sedih, mereka murung, Tuhan Yesus bersama dengan mereka, dan mereka anggap Tuhan Yesus sebagai nabi. Oh, itulah sebabnya cara berpikirnya yang salah. Dan pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan mereka, mereka sedih dan murung. Saya belajar satu hal, kesedihan kita, kemurungan kita bisa menutup mata rohani kita melihat kabar baik. Kesedihan kita, kemurungan itu membuat kita tuh self-pity, mengasihi diri kita sendiri. Aduh, kamu nggak tahu sih persoalan saya, sakitnya itu di sini tahu, gitu ya. Biasa kan orang-orang lagi sedih kan ya. Sehingga saudara sebagai konselor kasih solusi demi solusi, dia nggak bisa terima. Kenapa? Karena sedih dan murung. Mengapa mereka sedih dan mereka murung? Because they could not see beyond. Mereka tinggal di hari Jumat. Hari Jumat itu hari apa, saudara? Hari kematian Tuhan Yesus. Hari yang penuh dengan kesedihan. Rupanya mereka tinggal di sana. Mereka menganggap Friday itu gloomy Friday. Puji Tuhan hari ini disebut Good Friday ya. Dulu disebut gloomy Friday, artinya apa? Hari Jumat yang penuh dengan kesedihan. Mereka belum mengerti the glorious Sunday, hari Minggu yang penuh dengan kebangkitan yang luar biasa. Padahal 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Tuhan Yesus itu mati. Tuhan Yesus nggak bisa mati. Sebagai Tuhan dia tidak bisa mati. Dia mati karena dia sebagai manusia. Bukankah Tuhan Yesus itu 100% God dan juga 100% man? Jadi sebagai 100% God tidak mungkin Tuhan Yesus mati. Tetapi selama di bumi ini Tuhan Yesus juga mengambil rupa 100% seperti manusia, seperti saudara dan saya. Dan dia mengambil kematian saudara dan saya. Dan sebenarnya itu kabar baik. Kalau dia mengambil kebangkrutan kita, mengambil kematian kita, berarti kita tidak perlu mati. Berarti di dalam perbendaharaan kita adalah hidup kekal untuk selama-lamanya. Andai kata mereka tahu kenapa Tuhan Yesus mati, mereka justru bersorak karena mestinya mereka yang harus mati. Unfortunately, sayang sekali mereka tidak mengenal kebenaran itu, karena Allah menciptakan hanya satu yang tidak mengenal dosa untuk manusia menjadi dosa karena kita. Menjadi dosa gara-gara siapa? Saudara dan saya. Dan sebagai gantinya saudara dan saya mengenal kebenaran dan menjadi kebenaran Tuhan. Supaya kita yang tidak mengenal kebenaran. Jadi mereka tidak tahu. Dan hari Jumat itu bukan gloomy Friday, bukan hari bersedih, tetapi hari kesedihan bagi si iblis. Bagi iblis. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia menyalibkan kematian bersama-sama dengan dia. Dia menyalibkan kutukan demi kutukan gara-gara hukum Taurat bersama-sama dengan dia. Dari pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk see beyond. Katakan see beyond. Artinya melihat, melampaui. Melihat ke depan. Jangan melihat hari Jumat. Lihatlah hari Minggu. Dan setelah lihat hari Minggu, lihatlah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Haleluya. Dan karena Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu New Covenant. Perjanjian baru yang ditulis di Ibrani 8, kita ambil ayat 10b-nya saja, yang berkata bahwa aku akan menjadi Allah mereka yang setia dan mereka akan menjadi umatku yang setia. Dengan kata lain, kalau misalnya ya Jokowi datang, kalau saya bilang Jokowi itu teman saya, hebat ya, saya termasuk orang hebat. Tapi kalau Jokowi yang bilang, Pastor Kom itu teman saya, beda lo bobotnya. Beda. Karena dia yang ngomong langsung. Nah Tuhan sendiri yang ngomong langsung, aku menjadi Allahmu. Keren sekali. Amin saudara ya. Jadi kita see
Beyond. Tulisannya S-E-E. Seek. Beyond. B-E-Y-O-N-D. Kita belajar bahasa Inggris sebentar. Si Thomas, saudara masih ingat Thomas? Salah satu murid Tuhan Yesus. Saudara kasih label apa sama Thomas? Biasanya kalau orang khotbah, termasuk saya, the doubting Thomas. Thomas yang suka ragu. Nggak salah memang dia suka ragu. Mengapa dia suka ragu? Tuhan Yesus sudah bangkit aja, menampakkan diri kepada murid-murid teman-temannya. Waktu itu dia nggak di situ, dia nggak percaya. Mengapa dia tidak bersama dengan murid-muridnya? Tidak dijelaskan di Alkitab. Tapi kemungkinan berandai-andai. Biasanya nih ya, kalau kita lagi sedih, kita nggak pengen ketemu sama orang lah. Kita pengen sendirian dan menikmati kesedihan dan kesedihan kita. Ya, itu kebiasaan ya. Nah, menurut saya kurang lebih lah, walaupun saya tidak boleh menghakimi ya, tapi tidak tertutup kemungkinan Thomas itu lagi tenggelam di dalam kesedihannya. Kenapa dia bisa tenggelam di dalam kesedihannya? Karena dia tidak beyond. Dia melihat Tuhan Yesus mati, dia kesian sekali, dia malu sekali, impiannya hancur, dan lain sebagainya. Padahal dia aja sudah orang yang ragu. Ditambah dengan kematian, kan gue udah bilang jangan percaya sama dia. Ya, itulah Thomas. Dia lupa di 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa dia lupa 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa Tuhan Yesus mati dengan tujuan mengambil kematian kita, mengambil dosa kita, mengambil kemurungan kita, mengambil keberangkutan kita, mengambil masa lalu kita, dan mengambil sesuatu yang jelek dari kita. Dan pada hari Minggu dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kepada kita, dan memberikan kepada kita. Si Thomas tidak beyond. 1 Korintus 2 ayat 8, kenapa Tuhan hari Jumat itu adalah hari kemenangan kita? Karena si iblis itu dibilang pintar ya pintar, dibilang bodoh ya bodoh. Dia pintar untuk membohongi kita, tapi dia bodoh karena dia menyalibkan Tuhan Yesus. Dia berpikir waktu dia menyalibkan Tuhan Yesus, habislah kita semua. Biasanya kan gitu ya, kalau pemimpinnya disingkirkan, rakyatnya kan bingung kan ya. Tetapi yang dia tidak sadar adalah waktu Tuhan Yesus disingkirkan, mati, Tuhan Yesus membawa kematian saudara dan membawa kematian saya. Kalau pemimpin presiden diganti, presiden itu tidak bisa membawa kemalahan kita bersama dengan dia, karena dia manusia biasa. Tetapi Tuhan pada waktu dia mati, dia membawa serta kematian kita. Makanya Alkitab berkata tidak ada satupun penguasa dari tatanan dunia ini yang memahaminya. Karena jika mereka memahaminya, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan sang kemuliaan yang bersinar. Itulah yang terjadi sama Rasul Thomas. Dia ragu, kenapa bisa terjadi begini, kenapa bisa terjadi begitu, kesel dia. Akhirnya dia memisahkan diri. Tetapi puji Tuhan loh ya, Tuhan Yesus itu tidak gampang tersinggung orangnya. Lihat kiri kanan saudara, katakan saya tahu kok kalian gak gampang tersinggung. Walaupun udah dicuekin, walaupun udah nggak dipercaya, itu si Thomas itu, tapi Tuhan Yesus tetap datang. Dan waktu Tuhan Yesus datang sama dia, Tuhan Yesus ngomong apa? Dia nggak maki-maki si Thomas. Dia cuma bilang, percaya, jangan nggak percaya. Ini loh tanganku, ini loh kakimu. Apa yang kamu mau? Kamu mau cucukkan tanganku ke tanganku dan ke kakiku? Monggo. Thomas orang Jawa bukan ya? Silakan. Dari situ Thomas beyond, melihat ke depan. Stigma the doubting Thomas, saudara tahu nggak? Sekarang berubah. Thomas adalah satu-satunya rasul dari 12 rasul yang ada, yang pergi paling jauh dari kota Yerusalem, Judea, Samaria, paling jauh sampai ke India. Nahi gitu. Paling jauh ke
dia memberitakan kabar baik dan memberikan dampak yang luar biasa untuk India. Gak gampang mau di India, ya. Saudara kan nggak tahu kalau, minta maaf ya, ini bercanda aja ya. Minta maaf kalau ada orang India, saudara nggak tahu dia ngomong iya apa enggak ya. Ya enggak? You are very beautiful lah. Tapi kan bingung kita yang benar yang mana gitu. Minta maaf itu hanya bercanda. Saya bercanda ya saudara ya. Semua budaya itu ada plus minusnya ya. Jadi kebetulan saya pakai mic apa boleh buat ya. Sayang sudah ada satu gambar ini namanya Father siapa ya? Father George Rafiq Hus. Ini orang terkenal, pemimpin daripada gereja Ortodoks Yunani, panutan masyarakat, panutan orang lain, panutan bagi bangsanya, panutan bagi orang-orang yang di luar ya bangsanya, orang luar biasa. Tetapi akhirnya dia bunuh diri sudah. Aduh kesian. Saya tidak ingin menghakimi dia. Saya tidak ingin menghakimi. Saya hanya ambil berita ini karena ini sudah jadi berita umum. Saya mengambil berita ini sebagai contoh kehidupan. Bahwa begitu besarnya beban yang dia tanggung. Mungkin beban gereja, mungkin beban keluarga, mungkin beban negara, mungkin beban bangsa, mungkin beban orang lain. Sehingga beban itu begitu besar menimpanya dan dia tidak bisa menyelesaikan beban tersebut. Akhirnya dia bunuh diri, saudara. Waktu saya dengar berita ini saya sedih. Andai kata dia tidak melihat dunia dengan kacamata gloomy, andai kata dia tidak melihat tantangan hidup ini sebagai sesuatu yang menyakitkan, andai kata dia tahu, menurut saya dia tahu, cuma mungkin masalahnya terlalu besar sehingga dia matanya tertutup seperti yang dua murid Tuhan Yesus sedih dan murung, menutup matanya melihat cahaya Injil Kerajaan Surga yang luar biasa. Andai kata dia bisa see beyond, bisa melihat ke hari Minggu, bukan melihat ke hari Jumat. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lived, all fears is gone. Because I know the one who holds my future, and life is worth the living just because he lived. Bukan because I live, because I have money. Boleh-boleh saja, saya tahu duit itu punya kuasa, saya nggak anti uang. Network luar biasa, saya sama sekali tidak anti. Tetapi orang yang punya network apapun, punya duit apapun, kalau tidak punya Tuhan, bisa kalah dengan persoalan itu. Tetapi firman ini berkata, atau nyanyian ini berkata, because he live. Sebab dia hidup, ada hari Senin. Siapa yang Senin ya? Sebab dia hidup, ada hari Selasa. Sebab dia hidup, ada hari Rabu. Dipaksa ini sebenarnya. Sebab dia hidupku tak gentar, karena nyambung ini. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, saya belajar firman Tuhan ya. Hidup ini, dulu saya kalau khotbah, saya bilang pegang tangan Tuhan, pegang erat-erat tangan Tuhan. Rohani gak saya? Rohani. Tapi tidak seluruh kebenaran. Karena saya temukan pada waktu saya khotbah demikian dan saya pegang tangan Tuhan, satu hari saya juga capek. Pendeta bisa capek, gembala bisa capek saya. Puji Tuhan, saya dengar khotbah yang lebih bagus. Tuhan Yesus yang pegang kita. Kalau Tuhan Yesus yang pegang kita, kita bakal capek nggak? Bakal. Tapi lepas nggak tangan kita? Enggak, itu bedanya ya. Artinya tidak tertutup kemungkinan kita bisa capek. Tetapi walaupun kita capek, tangan kita tidak lagi pegang Tuhan, tetapi tangan Tuhan capek nggak?
Tangan Tuhan tidak capek dan dia selalu memegang kita. Karena dia berkata tadi, aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi apa? Putra putri kerajaan surga. The weak Jesus on Friday, Tuhan Yesus yang kelihatannya lemah dalam tanda petik pada hari Jumat telah menjadi Tuhan yang strong, yang gagah perkasa di hari Minggu untuk selama-lamanya. Mengapa Tuhan Yesus kelihatan lemah, capek, tidak berdaya pada hari Jumat? Saudara tahu nggak mengapa? Karena 2 Korintus 5:21 berkata, dia menjadi capek gara-gara dia mengambil capeknya saudara. Dia menjadi weak karena dia mengambil kelemahan saudara. Dia menjadi dosa walaupun dia tidak pernah melakukan dosa apapun karena dosa saudara dan saya. Dia mati karena dia mengambil kematian saudara untuk selama-lamanya. Dan mengapa dia bisa kuat hari ini? Karena roh, the resurrection life, roh yang menghidupkan tinggal di dalam hidupnya. Roh yang menghidupkan dari Bapa di surga membangkitkan dia. Dan bukankah pada hari Minggu waktu dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya dan kepada murid-murid, dia mencurahkan the spirit of resurrection, roh kebangkitan, sehingga saudara dan saya memiliki roh yang sama seperti dia. Amin. Tapi iblis keblenger. Iblis membuat kesalahan yang besar dengan menyalibkan Tuhan Yesus. Karena pada waktu dia menyalibkan Tuhan Yesus, dia tidak hanya menyalibkan Tuhan Yesus, dia menyalibkan kelemahan saudara, dia menyalibkan dosa saudara dan saya, dia menyalibkan kebangkrutan saudara dan saya. Dan pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia kasih divine exchange, pertukaran ilahi. Yang buruk diambil, yang baik dia kasih. Iblis, apa yang terjadi sama iblis? Terpaksa dia makan bubur. Dia tidak lagi makan nasi. Karena apa? Karena nasi sudah jadi bubur. Jadi yang dia bisa makan adalah bubur. Apa arti nasi sudah menjadi bubur? Artinya udah gak bisa diperbaiki lagi. Kesalahannya fatal. Tetapi bagi ibu-ibu di Jakarta, walaupun nasi sudah jadi bubur, mereka kreatif. Mereka jadi buburnya dicampur, jadi apalagi jadi rasanya bisa seperti nasi. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi see beyond. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Katakan see beyond. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya tahu iblis itu sebenarnya nggak punya kuasa. Kuasa dia adalah bohong. Katakan bohong. Coba lihat. Ada The God's Report, ya. Ini report daripada penjaga kuburan Tuhan Yesus, tentara Romawi yang besar-besar. Tapi pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit dan mereka adalah saksi-saksi mata. Mereka melihat Tuhan Yesus bangkit, tapi kemudian mereka melaporkan apa yang mereka saksikan. Sesudah perempuan-perempuan untuk meninggalkan kuburan itu, beberapa penjaga pergi ke Yerusalem dan mereka bercerita kepada siapa? Kepada imam-imam kepala segala sesuatu yang mereka lihat dan dengar. Jadi imam-imam kepala itu mengadakan rapat dengan semua pemimpin agama dan mereka sepakat. Kayaknya mereka belajar dari orang Indonesia atau Indonesia belajar dari mereka menyuap para penjaga. Dengan duit banyak kan? Dengan duitnya banyak. Mulai hari ini kamu bilang disuap. Tuh lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya berkata, dan memerintahkan mereka, katakan kepada semua orang begini, ketika kami lagi tertidur, murid-muridnya datang pada malam hari dan curi mayat Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus gak pernah bangkit? Enggak. Mayatnya itu dicuri. Tuh, kalau nggak pernah bangkit, mana jasadnya? Nggak ada kan, berarti dia bangkit? Enggak. Murid-muridnya datangnya malam-malam hari dan kemudian curi. Kami lagi tertidur, kami lagi ngorok, kemudian curi mayatnya. Dan kemudian Tuhan Yesus, ada tuh, mayatnya masih ada di mana tuh. Jadi mereka bohong. Jangan khawatir dengan Pilatus, dengan gubernur. Jangan, kita akan suap gubernur itu. Pokoknya kamu tahu beres.
Kami akan memastikan kamu tidak akan disalahkan. Yang berikutnya, jadi mereka menerima uang itu dan melakukan seperti apa yang diberitakan kepada mereka. Karena itulah, bantu saya membaca. Cerita masih beredar di antara sampai sekarang. Saya pernah ke Israel 2 kali. Saya ngomong sama tour guide saya ceritakan tentang Tuhan sama dia. Dia marah loh. Masa sih tour guide marah sama klien? Kan nggak boleh ya. Bukankah klien king customer is king kan ya? Padahal dia nice, baik, bagus sekali dia terangin. Dan ada satu waktu sambil saya jalan, ibu-ibu lagi ibu-ibu kalau katanya nih kalau ke Israel itu cuma ada 3 seringnya, bukan cuma ya. Moto ke WC, nah nggak usah di sini lah. Itu intermezzo saudara ya. Ya, itu yang dilakukan. Jadi ibu-ibu lagi belanja, lagi ke WC, saya ngobrol sama dia. Saya cerita tentang Tuhan Yesus. Dia yang tadinya nice, baik sama saya, suaranya tinggi. No, he is a prophet, he is a good man, he is a prophet, he is not God. Oh kaget saya, tiba-tiba suaranya tinggi. Kok bisa ya? Tidak tertutup kemungkinan cerita para penjaga masih beredar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Mereka masih tertutup matanya, saudara. Saya selama pandemi 2 tahun 2 bulan, 2 tahun ya sebulan, saya nggak terbang. Saya di rumah, saya paling ke Bandung, paling ke Puncak itu drive. Saya nggak terbang, pokoknya saya nggak suka terbang gara-gara pandemi. Tapi akhirnya saya terbang bulan April yang lalu. Dari airport sampai ke hotel, ketemu sama tukang taksi, saya ajak ngobrol. Saya ingin ceritakan kabar baik. Dia bilang, sekarang saya tidak lagi ke gereja. Oh dulu kamu pernah? Iya. Siapa yang antar kamu? My auntie. Antinya yang bawa. Tantenya yang bawa. Lucu. Waktu saya pulang dari hotel ke airport, saya ketemu lagi taksi driver dan cerita yang sama. 2 cerita yang begitu tentang antinya. Kemudian, wah, berarti dia tinggal di dalam masa lalu. Saya ingin membantu dia. Kemudian saya cerita lagi tentang Tuhan Yesus supaya imannya, pengertian dia diperbaiki, diperbaharui. Saya mendorong dia untuk ke gereja, saya mendorong dia untuk see beyond, melihat ke depan. Amin saudara ya. Saudara dan saya diberikan kesempatan untuk see beyond. Apa yang membuat 2 murid-muridnya itu see beyond? Pastor Kong, saya pengen see beyond. Caranya bagaimana Pastor? Biasanya kan begitu ya. Orang Jakarta kan pengen tahu caranya. Sudah tahu 2 murid Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan Tuhan? Apa yang terjadi? Mereka sudah sampai ke tempat kampung halamannya. Mereka adalah orang-orang di luar kota Yerusalem. Kebiasaan orang Yahudi, kalau hari Paskah itu mereka datang ke Yerusalem berkumpul merayakan Paskah. Jadi setelah selesai, mereka kembali ke kampung halamannya. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Coba kasih gambar mereka berjalan. Tuhan Yesus slide yang paling depan tadi. Nah, mereka berjalan bersama-sama. Ya, mereka berjalan. Sebelum ada gambar di sini, ada gambar orangnya. Udah sampai ke kampung halamannya. Tuhan Yesus mau lewat. 2 orang ini bilang, jangan, sini aja, udah malam, udah tinggal sama kami. Makan dulu. Jangan teruskan berjalan, udah malam, udah gelap, nggak kelihatan. Akhirnya Tuhan Yesus pergi bersama dengan 2 murid-muridnya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Malam hari itu mereka mengambil perjamuan kudus. Pada waktu mereka mengambil perjamuan kudus, Alkitab berkata mata rohani mereka tercelip, sekaligus mata jasmani mereka tercelip. Itu Tuhan, dan Tuhan kemudian hilang. Dan saking excitednya, yang tadinya lemes, murung. Kalau orang cerita horor, kalau orang cerita yang murung, kira-kira ngomongnya antusias. Enggak lah, sedih gue. Gak ada sedih lu, gak ada saudara. Jadi kalau mereka cerita yang murung, termasuk ekspresi tubuhnya juga ikut murung.
Karena mental kita sakit, tubuh kita ikut-ikutan sakit lah. Waktu mata mereka tercelik karena tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena pekerjaan kayu salib yang luar biasa. Karena nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena kuburan kosong yang luar biasa. Berita itulah yang membuat mata kita tercelik, membuat kita bisa see beyond, membuat kita punya energi yang baru. Sehingga malam hari itu juga mereka lari, jalan lagi ketemu dengan murid-muridnya yang sudah berkumpul di Yerusalem. Keren saudara ya? Keren ya? Yang terakhir saudara, murid-murid Tuhan Yesus termasuk ibu-ibu, mereka itu bertanya di Markus 16 ayat 3. Mereka punya harapan melihat Tuhan Yesus, dan harapan mereka kemudian hilang. Dan sudah tahu orang yang meninggal itu harus dikasih rempah-rempah, itu tanda penghormatan. Dan Tuhan Yesus itu tidak sempat dikasih rempah-rempah. Saudara bisa bayangkan ya, penghormatan terakhir buat Tuhan pun tidak ada. Kenapa bisa demikian? Disalib, mati jam 3, kemudian diberesin dulu. Karena murid-muridnya tidak punya akses, ibu-ibu tidak punya akses sama Tuhan Yesus. Jadi langsung dimasukin ke kuburan karena kemudian hari Sabat tiba. Hari Sabat kan jam 6 sore. Kalau di bangsa Israel itu hari Sabat jam 5 sore hari Jumat sampai dengan hari Sabtu jam 6 sore, matahari terbenam sampai dengan matahari terbenam berikutnya. Itu disebut Sabat. Dan by the way, sekolah mengatakan ada bukan hari Jumat Tuhan Yesus mati, ada Sabat khusus pada hari itu. Tapi nggak jadi masalah, itu biarlah debat teologi. Tapi intinya dia sudah harus dikubur karena kalau sudah jatuh hari Sabat tidak boleh bekerja. Berarti murid-murid Tuhan Yesus tidak punya kesempatan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Dan Sunday morning mereka membawa rempah-rempah. Istilahnya tebuslah kekurangan. Kalau nggak keburu kemarin, walaupun telat, better late than never. Mereka datang membawa rempah-rempah. Tetapi di dalam perjalanannya mereka coba dengan perkataan mereka. Dan mereka sedang bertanya kepada yang lain, siapa yang dapat membantu saya membaca? Batu itu sangat besar, batu itu sangat berat. Siapa? Berarti mindset daripada ibu-ibu ini adalah belum bisa see beyond. Niatnya udah bagus, mau mencoba, tetapi belum bisa see beyond. Tapi hari ini ada kabar baik. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saya diberikan kesempatan see beyond. Ada masalah hari ini, ada masalah hari ini, ada masalah kemarin, belum diselesaikan, belum terselesaikan, masih belum punya kreativitas. Jangan khawatir, see beyond. Karena beyond itu ada solusi buat saudara dan saya. Dan beyond itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan ayat yang terakhir di mana? Lukas 24 ayat 5. Lukas 24 ayat 5. Karena sangat ketakutan, perempuan-perempuan itu jatuh tertelungkup ke tanah. Dan kuburan udah kosong. Kuburan udah kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lihat malaikat itu ngomong apa sama murid-murid Tuhan Yesus, perempuan-perempuan itu. Bantu saya membaca. Mengapa? Kenapa saudara dan saya sering ke kuburan? Jangan salah mengerti ya, bukan berarti saudara nggak boleh ke kuburan orang tua. Bukan itu maksud saya ya. Maksudnya cara berpikirnya. Kenapa cara berpikir kita sering nggak bisa, nggak mungkin, kuburan, siapa yang menggulingkan batunya, dan lain sebagainya. 1001 masalah. Ada pepatah yang mengatakan mencari kesempitan di dalam kesempatan. Nggak enak. Yang benarnya adalah apa saudara? Mencari kesempatan di dalam kesempitan. Melihat kesempitan di dalam kesempatan. Jangan. Mestinya apa? Melihat kesempatan di dalam kesempitan. Nah kalau orang dunia aja bisa, apalagi saudara dan apalagi saya yang sudah sadar bahwa Tuhan Yesus
sudah bangkit dari antara orang mati, dan rohnya dan roh kebangkitannya sudah hidup di dalam saudara dan hidup di dalam saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin mengajak saudara untuk apa, saudara? Beyond. Saudara adalah orang yang luar biasa. Tantangan. Selama kita masih hidup di dunia ini selalu ada aja. Tetapi pada waktu kita see beyond, tidak hanya kita tidak tenggelam di dalam tantangan, tidak hanya kita tidak tenggelam di dalam rintangan, malah kita bisa menyelesaikannya. Dan pada waktu kita bisa menyelesaikannya dengan bantuan Tuhan, kita bisa kasih solusi itu kepada teman kita, kepada orang lain. Kita menjadi bagian dari solusi tersebut. Bukankah tema tahun ini adalah rise up and be radiant, bangkitlah dan bersinarlah. Artinya apa? Artinya saudara bisa bangkit, artinya saudara bisa bersinar. Dulu saudara sudah bangkit dan sudah bersinar, sekarang juga terus bangkit dan terus bersinar. Kenapa? Karena ada hidup Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan hidup saya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau hidup di dalamku. Mulai hari ini Tuhan, aku selalu membuka hatiku, membuka pikiranku, dan Engkau mengajar aku untuk melihat ke depan, untuk see beyond. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Dan Engkau luar biasa. Tidak ada tantangan, tidak ada rintangan yang sanggup mengalahkan aku, yang sanggup memisahkan aku dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, buka hati saudara. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, apapun tantangan dan rintangan, persoalan yang ada di dalam hidup mereka pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah mereka. Bagian yang sakit di pinggang pun Tuhan sembuhkan. Bagian yang sakit di tenggorokan pun Tuhan sembuhkan. Hal-hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan. Tetapi yang paling penting Tuhan, aku berdoa untuk cara berpikir kami semua. Tuhan selitkan dengan karya Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan,